Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Para hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu hadis di antara hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah hadis ini tidak asing di telinga kita, atau minimal kita pernah membaca atau melewatinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang lain, kata Nabi, itu ada 6. Kemudian Nabi SAW memberikan perincian. Beliau memberikan perincian 6 ini apa saja. Maka beliau bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Ini yang pertama. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu sama muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila, kemudian yang kedua, Nabi SAW melanjutkan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka hadirilah undangan tersebut. Ini yang kedua. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa idastan sohaka fansahhu.
apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka sampaikan nasihat itu kepadanya. Ini yang ketiga. Kemudian Nabi melanjutkan, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka apa kata Nabi? Fashammithu. Maka ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini yang keempat. Kemudian Nabi melanjutkan yang kelima, kata beliau, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah, kunjungilah dia. Dan yang terakhir, yang keenam, kata Nabi, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka ikutlah menyolati dan memakamkan jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Para jamaah yang Allah muliakan, kita akan bahas satu persatu secara global apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini, yaitu hak yang pertama, hak sesama muslim, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkan salam. Maka ucapkan salam, ya, ucapkan assalamualaikum. Ini kalau kita bertemu dengan saudara kita, ucapkan salam. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam apa? Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi kita ketemu sama saudara kita, kita ucapkan apa tadi? Ucapkan salam. Begitu pula kalau kita bertamu ke rumah saudara kita sesama muslim, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 37, wahai orang-orang yang beriman, la ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Jadi ini di antara adab-adab yang diajarkan di dalam Islam, yaitu kita menyebarkan salam. Ya. Jadi kalau kita ketemu, ucapkan salam, assalamualaikum. Lebih lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Lebih lengkap lagi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lengkap, ini sudah paling lengkap. Jadi jangan ucapkan selamat pagi, selamat siang, itu nanti kedua. Yang pertama itu salam. Kalau kita tahu orang ini muslim, maka ucapkan salam. Ya. Karena itu isinya doa. Salam ini adalah isinya doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada Anda. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau seorang muslim ketemu sama saudaranya, itu dimulai dengan bukan ucapan salam, tapi selamat tadi dan sebagainya. Itu diperbolehkan, tapi hendaknya yang paling utama adalah salam. Kemudian wabtida'us salami sunnah wa minal jama'ati sunnatun kifayah walau sallama ala insanin summa laqihu an qurbin sunnah an yusallima alaihi saniyan wa salisan. Memulai mengucapkan salam ini hukumnya sunnah para jemaah. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi menjawab salam ini hukumnya wajib atau fardu ain. Ya. Jadi kita ketemu sama saudara kita mulai mengucapkan salam kepada itu sunnah.
Tapi kalau kita sudah mengucapkan salam kepada orang tadi, maka orang ini wajib untuk menjawab salam tersebut. Ya. Itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau orang ini tidak menjawab salam, maka dia terkena dosa. Karena menjawab salam adalah, kata para ulama, fardu ainin alal munfarid. Fardu ainin alal munfarid. Setiap orang itu kalau satu ketemu satu ya. Tapi berbeda misalnya kalau kita masuk ke ruangan, ke sebuah ruangan kayak kantor atau misalnya, maka kita ucapkan salam. Kemudian kalau sekelompok orang tadi sudah ada satu yang menjawab, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau kita masuk ke sebuah ruangan, di situ banyak muslim, ya, walaupun mungkin ada orang kafir juga, tapi kita ucapan salam ini kita tujukan kepada yang muslim. Ya. Ucapan salam ini kita tujukan kepada yang muslim yang ada di ruangan tersebut. Jadi kalau ada sekelompok orang tadi satu saja yang sudah menjawab, maka yang lain gugur akan kewajibannya. Ini ucapan salam. Adapun dalam menjawab salam ini sesuaikan. Kalau orang yang menyampaikan salam assalamualaikum, maka kita ucapkan waalaikumsalam. Kalau yang memberikan salam assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang mengucapkan salam sampai lengkap, kita jawabnya juga lengkap. Ya. Atau boleh misalnya orang ini mengucapkan salam assalamualaikum, kita jawab lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lengkap. Karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an An-Nisa 86, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan ucapan yang lebih baik, maksudnya lebih lengkap. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Maka Allah berikan petunjuk, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik, lebih lengkap. Auruduha, atau minimal sama. Sama, ya. Ini adalah petunjuk yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Kalau kita diucapkan salam, maka jawab dengan lebih baik. Atau minimal itu apa tadi? Sama para jemaah. Minimal sama. Ya, ini diantara hak saudara sesama muslim ya, sesama orang-orang yang beriman, sesama mukmin atau sesama muslim. Kemudian kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, biasanya para jamaah mendapatkan titip salam ya. Saya titip salam kepada bapakmu misalnya. Maka titip salam ini dijawab juga para jamaah. Ya. Tolong titip salam, sampaikan salam saya kepada bapakmu, kepada ayah kamu. Maka kita yang mendapatkan titipan sampaikan, Pak, tadi sampaian dapat salam dari orang ini misalnya. Maka bapak kita menjawab wa alaika wa alaihi salam. Bisa dipahami ya? Wa alaika wa alaihi assalam. Wa alaihi kembali ke mana? Kepada yang titip tadi, yang titip salam. Jadi titip salam itu bisa Pak Jerman. Boleh. Ya. Maka ini juga dijawab wa alaika wa alaihi salam. Ini dijawab karena ini adalah termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain para jamaah, Nabi SAW memberikan petunjuk yang lain. Yusallimur raqibu alal mashi wal mashi alal qadir wal qalili alal kasir. Orang yang berkendara itu menyampaikan salam kepada orang yang jalan kaki. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat yang lain. Orang yang berkendara itu mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Jadi kalau kita naik mobil, ketemu sama orang, maka ucapkan salam kepada yang jalan ini. Ucapkan salam. Kita yang mendahului, yang naik mobil atau yang naik motor ini mendahului. Ini pada asalnya. Wal mashi alal qa'id. Dan orang yang berjalan mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang yang sedang duduk-duduk. Ya. Wal qalilu alal kasir.
Dan orang yang sedikit jumlahnya mengucapkan salam terlebih dulu kepada orang yang lebih banyak jumlahnya. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak dilarang, ya, tidak dilarang yang yang jalan kaki mengucapkan salam duluan kepada yang mengendara, nggak masalah. Tapi kalau dalam hadis tadi, Nabi memberikan arahan yang berkendara mendahului mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki mendahului salam kepada yang sedang duduk-duduk. Yang lebih sedikit jumlahnya mendahului salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Ini petunjuk Nabi SAW. Walaupun kalau dibalik tidak masalah. Orang yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang sedang jalan kaki. Itu tidak masalah. Kemudian orang yang lebih muda, yusallimu shahiru alal kabir. Yang lebih muda mengucapkan salam lebih duluan kepada yang lebih tua. Jadi senior kepada juniornya, ini seniornya junior ini lebih duluan mengucapkan salam kepada seniornya. Ya. Ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan salam. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, hendaknya kita hindari mengucapkan salam itu disingkat. Kalau WA kan biasanya ASS gitu ya, ASS, WRWB, ini apa maksudnya ini? Mendoakan itu jangan pelit-pelit para jamaah. Masa mendoakan ASS, WRWB, ini apa maksudnya? Ini apa karepe gitu kan? Ucapan yang lengkap. Apa sih beratnya kita mengucapkan yang lengkap? Tulis yang lengkap gitu. Ya. Maka ketika kita mendapatkan salam di WA atau di Facebook atau di Instagram, maka jawab. Ya. Jawab dengan lisan kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita enggak menulis, enggak mengetik jawabannya, tapi kalau sudah ada salam yang masuk maka kita jawab. Kewajiban kita adalah menjawab dengan lisan. Kalau kita jawab dengan tulisan juga maka lebih bagus lagi. Ya. Ini kelihatannya sepele, tapi inilah adab di dalam Islam, etika seperti itu para jemaah. Karena ini saling mendoakan. Ini saling mendoakan. Jadi jangan ucapan salam ini disingkat. Ya. Jangan disingkat. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW itu memberikan petunjuk. Wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Dan ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ya. Jadi silakan kita, kalau kita tahu orang ini Muslim, ya, walaupun kita belum kenal, ucapkan salam. Ucapkan salam. Ini termasuk tuntunan atau petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam kepada orang yang sudah engkau kenal atau belum engkau kenal. Yang penting kita yakin orang ini Muslim, gitu aja wis. Selama dia Muslim, ucapkan salam. Ucapkan salam. Ini yang pertama nggih, hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Kalau saudaramu ini memberikan undangan, ya, undangan walimah, undangan khitanan, pokoknya acara-acara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, acara-acara yang tidak ada kemungkaran di situ, maka penuhi undangan tadi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka penuhilah undangan tersebut. Ya. Kalau kita diundang maka hadiri undangan tersebut, karena ini hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang itu kalau ngundang kemudian kita hadir, orang ini senang, gembira, dan memasukkan kegembiraan kepada hati seorang Muslim itu ada nilai pahalanya. Sururun tudkhilhu ala qalbi muslim. Di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan kepada hati seorang Muslim. Ya. Jadi kita datang, itu orangnya sudah senang. Orang yang mengundang ini senang berjamaah. Ya. Kalau kita nggak bisa hadir, maka sampaikan uzur kita. Mohon maaf saya belum bisa hadir. Saya ada ini. Maka sampaikan. Ya. Jangan nggak ada kabar wala apa, maka sampaikan. Kalau memang kita berhalangan, maka sampaikan uzur kita. Dan ini yang agak sulit ya. Kalau undangan itu undangan acara-acara yang bertentangan dengan Islam.
atau tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ini yang perlu kita perhatikan. Misalnya diundang di walimah, ya, ada musik, campur baur laki-laki perempuan, kemudian standing party, makannya sambil berdiri, prasmanan tapi berdiri, nggak disediakan kursi. Ini kan jelas-jelas nggak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Maka kita cari celah lah. Kita hadir besoknya mungkin, atau sebelumnya misalnya acaranya hari Ahad, karena kita tahu acaranya itu nanti ada musik-musiknya, campur baur laki-laki perempuan, kemudian makannya prasmanan tapi standing party, makannya sambil berdiri, maka kita menghindar. Menghindar ini dengan hadir di hari Sabtunya. Saya mohon maaf, saya mau hadir hari Sabtunya aja, atau hari Seninnya. Yang penting hadir. Yang penting hadir, karena kita menghindari kemungkaran sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Ini perlu kita. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak event organization, ya, event organizer, EOWO itu, ya, yang mengadakan walimah sesuai dengan syariat Islam lah, sebisa mungkin. Jadi tamu laki-laki sama tamu perempuan dipisah. Kemudian makan prasmanan tapi disediakan kursi untuk duduk. Tidak ada musik. Ada kayak bukan musik tapi nasyid, ya. Nasyid itu cuman kayak suara-suara, kayak paduan suara. Itu pun anak-anak, suaranya anak-anak. Itu untuk meminimalisir orang-orang yang awam supaya nggak kaget. Ini walimah atau acara kematian, kok nggak ada apa-apa, kok sepi, orang kaget kan. Tapi dikasih kayak nasyid, ya lah anak-anak, tapi nggak ada musiknya, cuman kayak paduan suara kayak gitu aja. Wis gitu aja. Ya, alhamdulillah ini semangat kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, itu semangat mereka besar. Semangat mereka besar para jemaah. Ya, intinya kalau diundang dan undangan itu tidak ada kemungkaran, tidak ada penyelisihan terhadap syariat Islam, maka kita hadiri. Kita hadiri, karena itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang kedua, nggih. Kemudian Nabi SAW sebutkan di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain, idastan sohaka fansohu. Kalau saudaramu ini minta nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Berikan nasihat kepadanya. Ya, karena memberikan nasihat itu sesuatu yang urgen di dalam Islam. Para jamaah kalau pernah belajar atau membaca Arba'in Nawawi, ya, kitab hadis yang terkenal di dunia Islam, Arba'in Nawawi, ya, karya Imam Nawawi. Di hadis yang ke-7 kalau nggak salah itu Imam Nawawi membawakan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu intinya nasihat. Agama itu intinya nasihat, sampai beliau ulang 3 kali kalau nggak salah di situ. Maka peran nasihat itu penting dalam Islam. Sampai-sampai di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Saling nasihat menasihati, saling mewasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Maka di dalam hadis ini juga Nabi memberikan arahan. Kalau kita dimintai nasihat, maka berikan nasihat. Maka berikan nasihat. Dan di antara yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu mereka adalah orang-orang yang rajin memberikan nasihat. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-68. Al-A'raf 68. Wa ana lakum nasihun amin. Wa ana lakum nasihun amin. Al-A'raf 68. Dan aku adalah orang yang memberikan nasihat kepada kalian dan aku adalah orang yang terpercaya. Ya, ini contoh bahwasanya para nabi dan rasul mereka adalah manusia-manusia yang gemar, yang rajin untuk memberikan nasihat kepada umat mereka, umatnya. Wa ana lakum nasihun amin. Memberikan nasihat sekaligus amin itu terpercaya. Ya, ini terpercaya. Disebutkan oleh penulis di sini, ini kita ambil dari kitab Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram.
Wa nasihatu fardu kifayah. Idza qama biha man yakfi saqatat an ghairihi. Ya. Nasihat ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah memberikan nasihat, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti yang mohon maaf, kejadian bom bunuh diri di mana kemarin? Bandung ya. Ini kan sebuah kemungkaran, ini kesalahan. Karena bom bunuh diri bukan jihad. Itu bukan termasuk ajaran Islam. Maka wajib ada orang-orang yang menjelaskan kepada umat, ini bukan jihad ini. Ini bukan mati syahid orang seperti ini. Kalau tidak ada yang menjelaskan seperti itu, bahaya para jemaah. Anak-anak muda nanti dipengaruhi pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat, akhirnya mereka ikut-ikutan. Bahaya seperti ini. Maka harus ada yang memberikan nasihat, jelaskan. Ya, itu perlu menjelaskan seperti itu. Wa ana lakum nasihun, amin. Ya, berikan nasihat, sampaikan ya hal-hal yang menjelaskan bahwasanya hal yang dilakukan itu bukan termasuk jihad. Itu adalah termasuk kesalahan yang diatasnamakan ajaran Islam. Padahal Islam berlepas diri dari hal itu. Islam itu mengajarkan kita untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada duri, ada paku, itu kita singkirkan, bukan malah membuat ketakutan, menebarkan ketakutan, kemudian membuat orang takut, khawatir, cemas. Itu bukan seperti itu. Islam mengajarkan menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah mengganggu jalannya orang. Ya. Islam mengajarkan kita menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah mengganggu jalannya orang, apalagi menakut-nakuti. Apalagi menakut-nakuti. Begitu pula dalam memberikan nasihat ini, kalau kita punya anak, punya keponakan, punya cucu, mereka biasanya minta nasihat. Maka berikan nasihat kepada anak kita. Kalaupun anak kita enggak minta, ya sering-sering dinasihati anak ini. Namanya anak berjamaah. Anak muda dengan zaman yang terbuka, adanya internet, adanya gadget, ya adanya pergaulan, temannya lumayan banyak. Maka sering-sering kita nasihati anak-anak kita. Ketika habis makan bareng, maka nasihati mereka, sampaikan. Ya. Ketika jalan-jalan, rekreasi, kan bentar lagi kan liburan sekolah ini. Liburan sekolah, ajak jalan-jalan, sambil jalan-jalan sampaikan nasihat-nasihat. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan wa idastan sohaka fansohu. Kalau engkau diminta memberikan nasihat, maka sampaikan nasihat. Ya, nasihat tentang kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Dan kalau kita melihat kemungkaran, misalnya ada anggota keluarga kita yang melakukan kemungkaran, maka nasihati mereka, nasihat dengan lemah lembut, nasihat dengan baik, nasihat dengan bijak, hindari kata-kata yang kasar atau kata-kata yang menyinggung. Ya, ini nasihat seperti itu. Dan menasihati ini sebetulnya juga ada adab-adabnya ya, ada adab dalam menasihati. Ada adab dalam menasihati itu yang pertama adalah ikhlas. Kalau kita menyampaikan nasihat itu dilandasi dengan keikhlasan, maka insya Allah nasihat itu akan tembus ke hati. Insya Allah. Kalau orang ini dapat hidayah ya tentunya. Jadi kalau kita ikhlas dalam memberikan nasihat, maka dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Itu kalau kita ikhlas. Kemudian menasihati ini para jamaah tentunya jangan di depan banyak orang. Misalnya kita punya anak 5. Yang salah itu cuma 1 tok, maka jangan yang satu ini dinasihati di depan saudara-saudaranya. Biasanya itu enggak senang orang itu. Orang itu enggak senang, enggak suka kalau dinasihati di depan banyak orang. Bukan itu malah merasa dia bukan dinasihati, tapi dijatuhkan kehormatannya. Ya, seolah-olah dia dijatuhkan kehormatannya. Maka kalau memang nasihat itu bisa dilakukan 4 mata, atau dengan japri, atau DM, atau inbox, maka lakukan itu. Itu lebih utama. Ya. Tapi kalau orang ini melakukan kemungkaran secara terang-terangan, kemudian kita japri dia kok dia enggak menggubris, maka kita jelaskan, fulan begini. Ya. Ini boleh seperti itu, lihat kesalahannya. Kalau kesalahannya memang masih bisa kita nasihati secara 4 mata, maka kita nasihati. Ya. Adapun kejadian bom bunuh diri ini sudah terang-terangan, sudah banyak media yang meliput, maka kita jelaskan secara terang-terangan juga.
Ini perbuatan yang keliru di dalam Islam. Islam berlepas diri dari itu semuanya. Karena ini sudah terang-terangan, sudah dilakukan sesering kali. Ya. Dan kita berdoa semoga Allah menjaga keamanan negeri kita ini. Rabbi ij'al hada baladan amina. Rabbi ij'al hada baladan amina. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, memberikan nasihat ini sesuai kemampuan. Ya. Jadi yang pertama tadi ikhlas, yang kedua itu secara rahasia sebisa mungkin, karena nasihat ini adalah orang menasihati itu kan berarti orang ini kita menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati, itu aja. Kalau kita memberikan nasihat, maka sejatinya kita menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati, wis nggak ada yang lain. Kalau orang itu menerima, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau orang itu tidak menerima, maka kita sudah lepas tanggung jawab. Ya, lepas tanggung jawab, karena kita hanya bisa menasihati atau menyampaikan. Begitu pula para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mereka menyampaikan. Ada di antara umatnya para nabi-nabi dahulu itu ada yang enggak beriman, ya ada. Umatnya Nabi Nuh itu ada yang enggak beriman. Ya. Umatnya Nabi Musa, seperti Fir'aun enggak beriman, tapi sudah disampaikan, dinasihati. Ini kembali kepada yang namanya hidayah. Karena hidayah itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak layak untuk diberikan hidayah. Allah Maha tahu, para jemaah. Ya. Allah Maha tahu. Allah memberikan hidayah kepada Salman Al-Farisi yang datang jauh-jauh, ya, menemui Nabi, beliau beriman. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini kan pamannya Nabi, orang dekatnya Nabi kan. Allah enggak memberikan hidayah kepada Abu Lahab. Ya. Maka ini semuanya adalah Allah yang tentukan. Dan Allah tidak ditanya kenapa Allah memberikan hidayah kepada orang ini, tidak memberikan hidayah kepada orang ini. Maka Allah tidak ditanya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat ini. Ya. Kenapa Allah menakdirkan ini? Allah enggak ditanya itu. Ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dan kita lah yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Yang keempat, ini dari seputar nasihat, ya, seputar nasihat. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau saudaramu itu bersin, ya, kalau orang Jawa mengatakan apa? Wahing, bersin itu, ya. Maka kalau dia mengucapkan, kalau kita bersin kan dia sunahkan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah tok, wis enggak usah ditambah-tambah yang aneh-aneh. Alhamdulillah gitu aja. Kalau kita dengar saudara kita ini bersin, dia sudah mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi mengatakan fashammithu. Fashammithu itu maksudnya syammata yusyam itu adalah ucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau, merahmati dirimu, merahmati Anda. Ya. Ini jawaban orang yang mendengarkan saudaranya bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian wal yakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Orang yang bersin tadi membalas apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki urusan-urusan. Jadi saling menjawab, saling mendoakan. Ini indahnya Islam itu seperti itu. Saling mendoakan. Kalau dia bersin, alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Ini kan doa. Kemudian dia membalas lagi doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini saling mendoakan. Ini saling mendoakan. Adapun hukumnya, ini adalah sunnah para jamaah. Jadi kalau saudara kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita enggak membaca yarhamukallah karena lupa atau karena lagi sibuk, maka ini tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi mengatakan innahu muttafaqun ala istihbabihi. Ya. Dan ini adalah hukumnya sunnah sesuai kesepakatan para ulama. Mengucapkan yarhamukallah
atau membalas yahdikumullah ini hukumnya sunnah sesuai dengan kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian wa tashmituhu fardu kifayah. Wa tashmituhu fardu kifayah wa yaqra'u an yashmita man lam yahmadillah. Tapi di sini kok disebutkan, mohon maaf, tashmit ini hukumnya fardu kifayah, yaitu mengucapkan yarhamukallah ini fardu kifayah bagi orang yang mendengarkan orang yang bersin tadi dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka wa tashmituhu fardu kifayatin. Mengucapkan yarhamukallah ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada satu orang yang melakukan, maka yang lain adalah gugur kewajiban. Adapun yang sunnah tadi adalah ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ini yang sunnah. Adapun yang yarhamukallah, kalau ada orang bersin dan kita dengar dia baca alhamdulillah, maka fardu kifayah. Wa yakrahu an yashmita man lam yahmadillah. Kalau orang ini bersin, tapi dia tidak membaca alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengucapkan apa? Yarhamukallah. Dia bersin, tapi dia enggak membaca alhamdulillah, maka kita tidak perlu membaca yarhamukallah kepada orang tersebut. Ya tidak perlu. Tapi diingatkan. Kalau dia bersin, maka diingatkan ucapan alhamdulillah. Ya, baru kita jawab yarhamukallah. Atau anak kecil, mungkin ya anak kecil kan biasanya belum tahu. Kemudian anak kecil ini bersin, maka kita ajari. Ya, nak, kalau bersin itu di dalam Islam kita dianjurkan membaca alhamdulillah. Maka diajarkan. Kalau orang itu belum tahu. Kemudian kalau bersinnya berkali-kali, ya, biasanya orang kena apa itu? Flu ya. Bersinnya sampai 3 kali, 4 kali gitu ya. Maka dia alhamdulillah, setiap kali bersin alhamdulillah. Apa kita jawab yarhamukallah gitu terus? Maka kita jawab, ya semoga Allah memberikan kamu kesehatan gitu. Syafaqallah. Karena bersinnya berkali-kali. Maka ini tanda orang ini kena flu ya, kalau orang bersinnya lebih dari sekali dalam waktu yang berdekatan. Atau waktu yang bersamaan. Ya. Ini yang keempat di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah ketika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar kita mengucapkan yarhamukallah. Yang kelima, al-khamis, disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza marido fa'udhu. Di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Ya, sambangi dia. Baik orang ini sakitnya itu rawat inap atau rawat jalan. Ya, maksudnya nginep di rumah sakit, atau dia sakit tapi dirawat di rumahnya sendiri, tidak di rumah sakit ya. Maka ini kita jenguk dia. Ada keutamaannya para jemaah, menjenguk orang sakit ada keutamaannya. Dalam sebuah hadis ini hadis yang hasan. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim itu menjenguk saudaranya muslim yang lain di pagi hari, ya. Di pagi hari maka shalla alaihi sab'una alfi malak, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Bayangkan, kita menjenguk saudara kita sakit di pagi hari, maka Allah siapkan 70.000 malaikat mendoakan kita, mendoakan kebaikan sampai datangnya waktu sore. Wa idza adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfi malak hatta yusbih. Ya. Kalau kita besut menjenguknya di waktu sore, maka Allah perintahkan 70.000 malaikat untuk mendoakan kebaikan kita sampai datangnya waktu pagi. Wah, ini kan doanya malaikat kan dikabulkan sama Allah. Malaikat ini kan makhluk yang taat, tidak pernah maksiat, namanya malaikat ini. Ya, ini amalan yang insya Allah mudah, amalan yang ringan, tapi pahalanya itu besar. Menjenguk orang yang sakit. Ya pastinya kita memperhatikan jam besut ya. Kalau di rumah sakit ada jam-jam yang memang diizinkan untuk menjenguk. Ya kita
kita taati itu semuanya. Kita taati itu semuanya karena itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan bersama. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau memang belum waktunya jam besuk, ya jangan memaksakan diri. Ya, itu semuanya diatur sedemikian rupa untuk kebaikan pasien dan kebaikan pengunjung yang akan menjenguk pasien tersebut. Dan masya Allah, subhanallah para jemaah, menjenguk orang sakit, saudara kita yang sakit itu banyak sekali manfaatnya, banyak manfaatnya. Yang pertama, pahala pastinya ya, pahala. Yang pertama, menunaikan hak sesama muslim. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, didoakan malaikat. Ya. Manfaat yang ketiga, menjenguk orang sakit ini akan mengingatkan kita akan nikmat sehat. Mengingat kita akan nikmat apa? Nikmat sehat, kan begitu. Wah, kalau kita lihat orang di rumah sakit itu kan nggak karu-karuan. Nggak karuan maksudnya itu ada yang begini, ada yang macam-macam di rumah sakit itu macam-macam. Ada yang antri nebus resep, ada yang siap-siap mau dioperasi, ada yang siap-siap begini, macam-macam. Subhanallah. Maka kalau kita ingin mengingat-ingat nikmat sehat yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita, maka besutlah kepada orang yang sedang sakit. Atau jalan-jalan ke rumah sakit sebentar, jalan-jalan itu aja. Ya, jalan-jalan, bukan jalan-jalan itu ke rekreasi, ke rumah sakit ini. Lihat tok gitu. Ya Allah, sehat itu luar biasa. Ya, luar biasa nikmatnya. Kalau kita ingin ingat akan nikmat hidup, maka ziarah kubur. Kalau kita ingin akan sadar akan nikmatnya sehat, maka kunjungi rumah sakit. Wes gitu aja, simpel kok. Ya, nggak usah aneh-aneh, simpel. Jadi ini manfaat yang ketiga, kalau kita menjenguk orang sakit itu kita akan ingat, akan sadar sehat itu nikmat dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada diri kita. Manfaat yang keempat, menjenguk orang sakit itu akan kita bisa mendoakan saudara kita yang sakit, ya, mendoakan syafaat Allah, semoga Allah berikan kesembuhan. Kita bisa memotivasi supaya sabar, karena orang sakit itu perlu dimotivasi untuk sabar. Ojo kakean sambatan boleh, tapi ojo kakek. Jangan sering-sering gitu loh. Ya. Sambatan itu boleh, namanya manusia biasa kan. Kita bukan para nabi dan rasul yang sabarnya tingkat tinggi, kita manusia biasa. Tapi jangan terlalu sering lah. Maka di antara manfaat kita menjunjung orang sakit itu diingatkan terus supaya sabar. Kalau perlu dengarkan pengajian tentang sabar. Ya, setelkan YouTube ini loh, Ustadz Sunnah misalnya, yang memotivasi supaya sabar. Ya, banyak kok ceramah-ceramah tentang sabar. Itu perlu sering didengarkan kepada orang-orang yang sakit ini supaya mereka ingat akan sabar. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya. Kemudian yang kelima, ini manfaat yang keempat, menjenguk orang sakit itu kita mendoakan, memotivasi, menyemangati supaya dia sabar. Jangan putus asa. Pokoknya seberat apapun penyakitnya, tetap nggak boleh putus asa. Seorang muslim dilarang putus asa. Ya, dilarang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan, Allah yang Maha menyembuhkan. Memang ada waktunya biasa, ada waktunya. Memang kesembuhan itu nggak langsung datang biasanya. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, manfaat menjenguk orang sakit itu yang kelima diantaranya adalah mengajarkan. Mengajarkan apa? Biasanya orang sakit itu rawan meninggalkan sholat. Rawan. Karena mungkin nggak tahu. Dia nggak bisa wudhu, padahal bisa tayamum. Tapi dia nggak tahu tata cara tayamum, akhirnya dia nggak sholat. Kan bahaya berjamaah. Bahaya orang sholat ini tetap diingatkan masalah sholat. Kalau akalnya itu masih waras, masih berfungsi ya, maka ingatkan masalah sholat. Ajari, kalau nggak bisa tayamum, ajari bagaimana tayamum. Kalau nggak bisa tata cara sholat sambil duduk, sambil berbaring, ajari dia. Maka manfaat menjenguk orang sakit adalah mengajarkan, mengingatkan masalah sholat. Ini bukan main-main, ini sholat ini rukun Islam ini. Rukun Islam yang kedua. Ya. Masa orang sakit dia minta kesembuhan, dia berharap kesembuhan, tapi dia nggak sholat, kan repot. Ini repot. Bergantung hanya kepada dokter, spesialis, bergantung kepada obat-obat yang mahal, tapi lupa kepada zat yang maha memberikan kesembuhan. Wah, ini kan harus diingatkan. Ya, jadi kalau kita menjenguk orang sakit, ingatkan. Maka di sebagian rumah sakit Islam ya, rumah sakit yang memang di situ berbasis Islam, itu ada ayat yang dicantumkan di tembok-tembok, yaitu ayat yang berbunyi,
wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Itu ada di Al-Qur'an. Saya lupa ayat keberapa di surat apa. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka orang itu lihat ayat ini akan ingat, oh Allah yang menyembuhkan. Ya, Allah yang menyembuhkan. Saya datang ke rumah sakit ini untuk sekedar usaha, ikhtiar. Saya nebus resep, nebus obat itu ikhtiar para jemaah. Itu usaha. Karena Islam mengajarkan kita untuk berusaha. Ya. Islam mengajarkan kita untuk berusaha, bukan pasrah atau yang semisalnya. Ini yang kelima ya. Di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah kalau dia sakit, maka kita jenguk. Dan menjenguk ini nggak harus bawa apa-apa ya. Biasanya kan orang kan nggak enak. Saya lagi nggak punya duit, lagi tanggal tua, masa jenguk nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan sama pakaian doang kan nggak enak. Ya masalah nggak enak ini mungkin dikurangi ya. Kalau memang lagi nggak punya duit, wis datang aja, jenguk gitu. Orang itu sudah seneng kok. Walaupun nggak bawa buah, nggak bawa roti, nggak bawa uang, insya Allah lah kita, kalau katakanlah kita jadi yang sakit, jadi pasien ini, ada saudara kita datang, kita sudah seneng. Walaupun mungkin dia memang lagi nggak ada uang dan nggak bawa apa-apa memang, nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap didoakan sama malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau minimal kalau kita belum sempat menjenguk, kita doakan via WA atau kita telepon. Ya. Maka ini perlu kita lakukan untuk memberikan motivasi, semangat kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan yang namanya sakit. Ya. Itu perlu. Dan yang keenam, yang terakhir, Nabi SAW sebutkan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, apa kata Nabi? Wa idza mata fattabi'hu. Ya. Kalau dia meninggal, maka fattabi'hu, maka ikutilah iringan jenazah-jenazahnya. Iringi ikut, maksudnya ikutlah mengantarkan jenazah saudaramu tadi sampai ke pemakaman, sampai selesai proses pemakaman. Wa idza mata fattabi'hu. Ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Nabi SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha, hatta yusalli 'alaihi falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qirat. Qila wa mal qiratan mislul jabalainil 'azimain." Nabi mengatakan, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menghadiri proses pengurusan jenazah sampai dia menyolati, maka baginya pahala satu kirot. Ya. Jadi ikut nyolati tok, itu pahalanya satu kirot. Wah, sholat jenazah ini kan nggak lama para jemaah. Ada sholat jenazah yang sampai 1 jam? Kan nggak ada. Nggak ada satu sholat jenazah 1 jam, ini sholat apa maksudnya? Nggak ada. Banter paling ya 10 menit. Paling lama atau lebih dikit, ya. Tapi pahalanya besar. Menyolati saja itu sudah dapat pahala 1 kirot. Wa man syahidaha tatufan. Kalau kita ikut mengantarkan, mengiringi jenazah ini sampai di pemakaman, sampai selesai proses pemakaman, maka kita mendapatkan pahala 2 kirot. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Para sahabat bertanya, wa mal qiraton, ya, wa mal qiraton, apa yang dimaksud dengan 2 qirat ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, masalul jabalainil azimain. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar, ya, 2 gunung yang besar. Ini kan amalan ringan tapi pahalanya besar. Jadi kalau kita ada waktu yang senggang, ada waktu yang luang, jangan disia-siakan. Walaupun ini enggak kenal kita jenazahnya siapa, yang penting dia muslim atau muslimah, kita ikut menyolati dan kita ikut mengantarkan sampai selesai proses pemakaman. Pahalanya besar para jemaah. Dan kita ini kan hidup mengumpulkan pahala, mengumpulkan sangu untuk nanti kehidupan setelah kematian. Ya,
Kita cari amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ya ini diantara caranya. Menyolati dan ikut memakamkan. Dan insya Allah kalau pemakamannya itu dekat juga nggak lama kok, nggak lama. Ya, setengah jam atau lebih sedikit selesai. Kalau memakamkannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Nabi SAW, itu simpel, gampang. Ya. Tapi berbeda kalau kita memakamkan jenazah itu tidak sesuai sunnah, mungkin bisa lama, waktunya begini dan sebagainya. Ya. Mengiringi jenazah ini bisa berbagai macam cara. Jadi kalau misalnya ini jenazah ini kan macam-macam. Ada yang dipikul, kalau kuburannya dekat, pikul gini ya. Ada yang pakai kereta dorong, kalau agak jauh dikit. Ada yang pakai ambulan, kalau lumayan jauh. Mengiringi jenazah itu bisa di belakang. Di belakangnya ini ambulannya kita di belakangnya, atau bisa di samping, bisa juga di depan, nggak masalah, di depannya nggak masalah. Ya, tidak masalah kita di depan ambulannya, kita duluan, itu insya Allah dapat pahala ini tadi. Tidak, jadi mengiringi itu nggak harus di belakang, tidak harus di belakang ambulan, atau di belakang kereta dorongnya, atau di belakang jenazah yang dipandu tadi, bisa di sampingnya, atau bisa kita mendahului, tidak masalah. Ini disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang fikih jenazah. Ya. Dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah di saat kita mengantarkan jenazah ini tadi, mengiringi, kita sambil tafakkur, sambil merenung para jemaah. Ya, sambil merenung bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, yatba'ul mayyit salasun. Yang mengiringi jenazah ini ada 3. Yang mengiringi jenazah ini ada 3. Yang pertama, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalu. Jadi yang mengiringi jenazah ini nanti ada 3. Yang pertama adalah keluarganya, termasuk di sini tetangga, teman, sahabat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua yang mengiringi jenazah ini adalah hartanya. Yang ketiga adalah amalnya. Setelah jenazah ini selesai dimakamkan, setelah jenazah ini selesai dikuburkan, maka keluarganya pulang, sahabat-sahabatnya pulang, tetangga-tetangganya pulang, hartanya dibawa pulang. Harta ini kalau yang jenazah ini punya mobil, biasanya mobilnya itu kan digunakan untuk mengantarkan jenazah yang punya mobil kan gitu ya. Kalau yang jenazah ini punya motor, motornya digunakan untuk mengiringi jenazah yang punya motor. Yang punya motor masuk keranda, masuk ambulan, motornya digunakan untuk mengiringi. Selesai yang punya mobil, yang punya motor ini dikuburkan, ya sudah, motornya dibawa pulang, hartanya nggak ikut masuk ke liang lahat. Ya, mobilnya nggak ikut masuk, nggak ditinggalkan di situ, nggak, tapi dibawa pulang. Ini menunjukkan setelah jenazah ini dimakamkan, keluarganya pulang, tetangganya pulang, sahabatnya pulang, hartanya juga pulang. Yang bersama si mayit cuma amalnya tok ini. Amal soleh yang dilakukan itu yang menemani si mayit, si jenazah ini di alam kuburnya sampai nanti di hari kiamat. Ya, sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat, itu amal ini tetap menemani kita. Ada yang orang keringatnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di pinggang, ini kan karena amalnya. Nanti lewat sirot itu kan ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin berhembus, ada yang secepat orang naik kuda. Ini amal kita yang menentukan, ini amal kita semuanya. Jadi kalau kita lagi malas beramal, lagi futur, ya lagi lemah semangat, maka ingat, ini amal saya, ini nanti akan menemani saya di alam kubur. Di saat semua orang meninggalkan saya, amal saya yang menemani saya. Ya. Ini kita merenungi seperti itu, Bro. Jadi ketika mengantarkan mengiringi jenazah ini sambil merenung seperti itu. Ya mohon maaf, mungkin bisa diusahakan sampai di area pemakaman, area penguburan itu kita dalam keadaan tenang. Ya, terkadang enggak tahu ya, mungkin terjadi atau tidak. Sebagian orang itu mengantarkan jenazah tapi sampai di pemakaman malah ketawa-ketawa, guyon. Ya ini ya bukan kita melarang guyonnya, bukan mengharamkan humornya, tapi kan tempatnya itu enggak pas gitu loh para jemaah. Wah, orang ini ada pemakaman. Ya, momennya momen itu sedih, merenung, tafakur. Tapi kok ada yang guyon, kan ya kayak gimana gitu kan. Bukan tempat yang pas, ya, bukan tempat yang cocok
untuk hal-hal tersebut. Kemudian di sini disebutkan wattiba'ul janazati sunnah wa huwa haqqun lil mayyit wa haqqun li ahlihi. Wa minal khairi an yatba'a li qada'i haqqi akhil muslim. Ya. Kemudian ketika mengantarkan jenazah, setelah jenazah ini dikuburkan, dimakamkan, kemudian ditutupi dengan dengan tanah, maka kita ikut ambil tanah sebanyak 3 kali. 1, 2 sampai dengan kedua tangan kita ya. 1, 2, 3 ini sunnah. Ya. Setelah itu, setelah jenazah ini ditutup dengan tanah, maka kita mendoakan. Kita mendoakan sendiri-sendiri, yaitu dengan doa Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini dan berilah karena dia keteguhan. Maksudnya keteguhan di sini keteguhan, berikanlah dia keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini sunnah berjamaah. Ini adalah petunjuk Nabi SAW. Ya, ini petunjuk Nabi SAW. Setelah selesai proses pemakaman, kita mendoakan jenazah ini doa sendiri-sendiri dengan suara yang lirih, tidak perlu dipimpin ya misalnya. Itu kita doakan sendiri-sendiri. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Sampai sesekali kali ya kita doakan. Setelah itu kita pulang. Setelah itu kita pulang. Biasanya di momen-momen seperti itu ada memang bisa diberikan nasihat. Jadi kalau ada sesepuh atau ada orang yang berilmu, maka ini momen untuk memberikan nasihat juga. Bahwasanya setiap manusia akan mati, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Maka para orang-orang yang hadir di situ bisa mendengarkan nasihat. Karena ini momen yang bisa digunakan untuk menyampaikan nasihat tentang mengingat akan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami atau mendapati yang namanya kematian. Adapun para wanita ini dilarang untuk mengiringi jenazah. Cuman larangannya bukan larangan yang tegas, hanya seputar makruh. Ya. Maka para wanita muslimah ini mereka menyolati tetap. Wanita ini tetap mereka bisa menyolati jenazah. Hukumnya sama. Kalau sholat jenazah itu laki-laki dan perempuan sama. Dalam artian sama-sama bisa menyolati, disyariatkan untuk menyolati. Dan pahalanya sama, 1 qirot. Adapun mengiringi jenazah, iring-iringan jenazah, ini adalah untuk para lelaki. Ya, para lelaki. Karena wanita dikhawatirkan dia nggak kuat hatinya, malah nangis-nangis di kuburan, ini kan bahaya. Ya. Ini kemudian teriak-teriak. Pernah suatu saat Nabi SAW lewat. Ya, kita tutup dengan hadis ini atau cerita ini. Ini hadis yang sahih. Nabi SAW ini lewat di area pemakaman. Di area pemakaman tadi ada seorang wanita yang sedang nangis-nangis di sisi kuburan. Ya, nangis-nangis di sisi kuburan, nangis-nangis. Sama Nabi dinasihati, isbiri, sabarlah engkau wahai wanita. Sabar, suruh sabar sama Nabi. Bahwa wanita ini sedang menghadap ke kuburan, Nabi di belakangnya, SAW, di belakangnya. Wanita ini nggak tahu kalau yang berkata itu adalah Nabi SAW. Maka wanita ini mengatakan, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, menjauhlah engkau dariku. Karena wanita ini nggak tahu. Ya. Setelah Nabi pergi, maka dikatakan yang berkata kepada kami adalah Nabi SAW. Maka wanita ini minta maaf kepada Nabi SAW, minta maaf kepada beliau. Karena wanita ini nggak tahu. Ya. Wanita ini nggak tahu kalau yang berkata-kata yang memerintahkan sabar adalah Nabi SAW. Maka ini terkadang menunjukkan memang sebagian wanita itu memang tipikalnya adalah hatinya lemah, khawatir nggak sabar, maka nangis-nangis di kuburan, maka ini tidak dibenarkan. Ini tadi adalah 6 hak 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang semoga bisa kita praktekkan ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika kita bertemu ya. Bahkan misalnya kita ketemu di masjid ini ya. Kemudian saudara kita ini ke toilet, wudunya batal. Ketemu lagi, ucapkan salam lagi nggak masalah. Ya, itu bisa seperti itu. Jadi berpisah sebentar.
karena saudara kita ada kebutuhan, ada hajat di kamar mandi, ketemu lagi, salam lagi, tidak ada masalah, dan itu ada pahala lagi di situ. Ya. Yang kedua, kalau dia memberikan undangan, maka penuhi, kita hadiri undangan tersebut. Ya, memang kalau tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam, maka kita hadiri undangan tersebut. Yang ketiga adalah kalau dia meminta nasihat, ya maka kita nasihati tersebut. Walaupun kita mungkin merasa ilmu saya kan sedikit, ya ibadah saya masih nggak ada apa-apanya, tapi kalau kita dimintai nasihat, maka memberikan nasihat. Apalagi yang meminta nasihat itu adalah anak kita, cucu kita, keponakan kita, maka nasihati mereka. Biasanya anak-anak muda itu harus sering-sering dinasihati, karena orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah lanjut ini kan mereka punya pengalaman, punya asam garam dalam menjalani kehidupan ini. Ini anak-anak muda ini perlu diarahkan, perlu sering-sering dinasihati. Kemudian yang keempat, kalau saudara kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka hak dia adalah kita mengucapkan yarhamukallah. Yang kelima, kalau saudara kita sakit, maka adalah kita berusaha untuk mengunjungi. Dan yang keenam, kalau dia meninggal, maka kita berusaha ikut menyolati dan ikut mengantarkan jenazahnya sampai selesai proses pemakaman. Ini mungkin satu hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita akhiri. Ada yang bertanya? Tidak ada ya. Karena sudah masuk waktu syuruk, maka kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.